Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Amalia Putri, NIM 8 dari kelas Ekonomi dan Bisnis Syariah A. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari Ibu Novi selaku dosen mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah. Baik, yang pertama adalah perbedaan dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang pertama, berdasarkan sumber hukumnya. Ekonomi syariah menggunakan hukum-hukum yang didasarkan pada syariat Islam. Hal ini berlandaskan dari Al-Quran, hadis, dan fatwa dari ulama. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana memiliki sistem yang didasarkan pada hukum-hukum positif, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Kedua, berdasarkan tujuannya. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai falah dunia dan akhirat, serta mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Ekonomi syariah berprinsip bahwa agama dan ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat, di mana kegiatan ekonomi dilakukan sebagai ibadah. Sedangkan ekonomi konvensional bertujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan duniawi, individu, dan juga masyarakat. Ekonomi konvensional juga bertujuan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Sistem konvensional menganggap ketika pertumbuhan ekonomi berjalan baik, maka semua orang akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikannya. Kedua sistem ini sama-sama mengakui adanya hak milik seseorang, namun ada perbedaan yang sangat jauh mengenai cara mendapatkan hak milik serta ketentuan mengenai hak milik tersebut. Dalam ekonomi konvensional diakui adanya hak milik perorangan. Semua orang tanpa terkecuali berhak memiliki barang, aset, ataupun uang yang dikehendaki oleh individu. Hal ini bisa ia lakukan asal ia memiliki sumber daya untuk mendapatkan hak milik tersebut. Ekonomi konvensional tidak menyebutkan atau menjelaskan bagaimana batas serta aturan untuk memperoleh hak milik tersebut. Sedangkan dalam ekonomi syariah menganggap bahwa sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kepemilikan diperbolehkan selama tidak menimbulkan kezaliman dan kepemilikan individu harus diperoleh dengan cara-cara yang halal. Tak lupa harus sesuai dengan syariat agama. Barang ataupun sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak diperbolehkan untuk dimiliki individu. Individu juga diwajibkan untuk mensucikan harta yang dimiliki melalui zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Kepemilikan harta yang dimiliki individu tidak boleh terlalu lama ditimbun oleh satu pihak. Hal tersebut harus digunakan untuk dikelola bagi kepentingan bersama. Yang keempat adalah berdasarkan keuntungannya. Dalam ekonomi syariah, keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari presentasi pendapatan. Keuntungan yang didapatkan oleh ekonomi syariah disesuaikan dengan akad atau kerjasama yang telah disepakati oleh dua belah pihak pada saat perjanjian. Meskipun begitu, ekonomi syariah tetap memperhitungkan kemungkinan rugi dan laba dalam usahanya. Nah, sedangkan di ekonomi konvensional diperoleh dari bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Sistem bunga tersebut diterapkan dalam semua pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Kelima adalah berdasarkan prinsipnya. Ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, yakni konsep yang mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pada ekonomi syariah berprinsip pada konsep goal-oriented discipline, di mana konsep ini cakupannya lebih luas, yakni tidak hanya mempelajari bagaimana cara pengalokasian sumber daya secara maksimal, tapi juga mempelajari tujuan sumber daya tersebut di dunia dan juga di akhirat. Yang keenam, berdasarkan perjanjian kredit. Pada ekonomi konvensional, perjanjian kredit terdapat perjanjian baku yang dibuat sepihak. Perjanjian ini telah terlebih dahulu dibuat oleh pihak tertentu, bahkan sebelum pihak lainnya datang. Sementara dalam ekonomi syariah dikenal sebagai perjanjian pembiayaan mudharabah yang dibuat oleh kedua pihak, misalnya antara bank dan nasabah. Yang ketujuh adalah berdasarkan investasi. Lembaga seperti bank syariah akan menjaminkan dana pada seseorang jika jenis usaha yang sedang dijalankan adalah usaha yang baik dan halal. Jenis usaha tersebut adalah antara lain peternakan, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Sedangkan dalam
ekonomi konvensional, seseorang diizinkan mengajukan pinjaman selama usaha yang dijalankan diperbolehkan dalam hukum positif. Kedelapan adalah berdasarkan hubungan dengan nasabah. Bank syariah atau ekonomi syariah menerapkan kemitraan sebagai hubungan antara bank dengan nasabah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menggunakan istilah kreditur dan debitur sebagai hubungannya antara bank dan nasabah. Yang kesembilan adalah berdasarkan pengawasannya. Ekonomi konvensional, yakni bank konvensional, diawasi sesuai dengan peraturan pemerintah dan hukum positif. Bank konvensional dapat diawasi oleh lembaga tertentu dan pihak internal di dalamnya. Sementara ekonomi syariah, yakni bank syariah, tidak hanya diawasi oleh pemerintah atau lembaga tertentu, namun juga diawasi oleh Dewan Pengawas yang berbeda dari bank konvensional, di mana Dewan Pengawas dalam bank syariah ini terdiri dari ahli ekonomi yang memahami fikih, muamalah, dan sekumpulan ulama. Ke-10 adalah berdasarkan mekanisme pasar. Mekanisme pasar pada ekonomi konvensional adalah bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi, di mana jika pasar tidak diatur dan dibiarkan bebas, tentu akan terjadi ketidakseimbangan penawaran dan stok barang. Sedangkan pada ekonomi syariah diyakini adanya invisible hand yang mencoba untuk mengefisiensikan pasar, serta mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang atau jasa. Kemudian menjadikan pemerintah sebagai unit ekonomi yang berdampingan dengan unit ekonomi lain demi menjaga kestabilan pasar. Selanjutnya adalah salah satu contoh praktik ekonomi konvensional dan syariah, yakni adalah Bank BRI, di mana bank ini terdapat dua jenis, yakni Bank BRI Syariah dan Bank BRI Konvensional. Pada Bank BRI Syariah dalam hal ini beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah tanpa skema bunga. Sebagai ganti dari skema bunga ini, Bank BRI Syariah menerapkan skema bagi hasil atau yang dalam ajaran Islam disebut sebagai nisbah. Yang salah satu produknya adalah KPR BRI Syariah IB. Produk ini digunakan saat ingin mempunyai properti seperti rumah, apartemen, maupun ruko. KPR BRI Syariah IB ini bisa mengajukan pembiayaan minimal sebesar 25 juta dan maksimal sebesar 3,5 miliar. Dengan hanya wajib menyiapkan DP, yakni 10% dari total pembiayaan yang diajukan. Prinsip syariah yang digunakan dalam KPR BRI Syariah IB ini ada dua macam, yaitu murabahah, yaitu prinsip jual beli, dan juga ijarah, yaitu prinsip sewa-menyewa. Penggunaan prinsip syariah dalam transaksi ini akan membuat kita mengetahui nilai angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya sebelum melakukan akad. Sedangkan pada produk KPR BRI secara konvensional diterapkan adanya bunga pada peminjamannya, yakni dengan bunga flat sebesar 6,5% untuk 1 tahun pertama, dan juga ada flat yang 9,5% untuk 3 tahun pertamanya. Terus selanjutnya akan mengikuti suku bunga floating sesuai suku bunga yang diterapkan oleh Bank Indonesia dengan tenor hingga 20 tahun. Kedua adalah perbedaan musyarakoh dan mudharabah. Berdasarkan diagram akad mudharabah menjelaskan bahwa skema mudharabah bisa bergulir sehingga menghasilkan sebuah usaha. Dari skema tersebut, pemilik dana dan pengelola dana sama-sama mempunyai suatu hubungan dengan tujuan utama dari akad mudharabah, yakni suatu proyek usaha, yang pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian bersama di awal akad. Sedangkan pada diagram akad musyarakoh, terjadi nasabah mengajukan pembiayaan pada bank dengan akad musyarakoh untuk mendapatkan tambahan modal. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak tersebut saling bekerja sama dalam mengelola usaha, yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, perbedaan lainnya adalah berdasarkan pengelolaan modal. Mudharabah terdapat pihak pemberi modal atau mudarib dan pihak pengelola dana atau amil. Sedangkan pada musyarakoh, kedua belah pihak berakad dan bekerja sama dalam pengadaan modal dan pengelolaan dana usahanya. Kemudian berdasarkan pembagian keuntungannya, pada mudharabah dan musyarakah sama-sama didasarkan oleh persetujuan bersama di awal perjanjian akad. Yang ketiga, berdasarkan kerugiannya. Pada mudharabah, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pada musyarakoh, kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal perjanjian akad. Yang keempat, berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga. Pada mudharabah,
boleh dilakukan oleh amil apabila telah memperoleh persetujuan dari sohibul mal. Sedangkan pada musyarakah boleh dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Dan jika terjadi kerugian dapat ditanggung sendiri oleh pihak yang bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun bisa ditanggung secara bersama-sama. Ketiga adalah mengenai alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Pada alur akad wakalah terjadi investor atau muwakil memberikan wakalah atau suatu kuasa kepada wakil yang menginvestasikan atau mengelola dan mengembangkan dananya. Lalu wakil akan menginvestasikan dana muwakil dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dapat membuahkan hasil atau resiko. Seluruh hasil dan resiko menjadi hak dan beban muwakil. Selanjutnya dilakukan pengembalian dana investasi kepada investor atau muwakil. Kemudian hal-hal yang membatalkan wakalah adalah antara lain, yang pertama adalah ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam akad wakalah itu telah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. Ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaan tersebut. Yang keempat adalah dihentikannya aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak dalam akad wakalah ini. Yang kelima, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang keenam adalah penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan dari pemberi kuasa. Dan yang ketujuh adalah gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Yang keempat adalah alur dan hal-hal yang membatalkan hawalah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai untuk melanjutkan usahanya atau produksi usahanya. Misalnya, seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayarkan 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Lalu, bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek atau pembeli tersebut. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan hawalah, yakni antara lain, yang pertama apabila salah satu pihak membatalkannya atau memfasak akad yang dijalankan tersebut. Yang kedua, meninggal atau bangkrutnya pihak yang menanggung untuk membayar hutang. Yang ketiga, apabila pihak yang menanggung hutang telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, maka akad hawalah dianggap telah berakhir. Keempat adalah apabila muhal mengibahkan, menyedekahkan, ataupun menghapus bukukan kewajiban untuk membayar hutang kepada muhal alaih, maka akad hawalah telah berakhir. Kemudian yang terakhir adalah contoh praktik dari musakoh di bidang pertanian yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Contohnya yakni adalah musakoh dalam usaha agribisnis yang dilakukan antara pemilik kebun dan petani di perkebunan semangka Kecamatan Tampan. Nah, dalam praktiknya perjanjian kerjasama musakoh tersebut telah menimbulkan kesamaran dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bentuk kesamaran yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani yaitu yang pertama adalah prosedur perjanjian kerjasama yang tidak tertulis sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Lalu yang kedua adalah petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperolehnya. Yang seharusnya hal tersebut harus diketahui oleh pemilik kebun atau pemilik lahannya. Sehingga implementasi musakoh pada usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani di perkebunan semangka di Kecamatan Tampan ini belum memenuhi syariat Islam karena masih terdapat pelanggaran yang terjadi selama kerjasama musakoh tersebut. Nah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.